Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Takrim Ibadi. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang instalasi Android Studio. Mari kita mulai. Apa itu IDE? Nah, IDE ini singkatan dari Integrated Development Environment. Artinya, itu suatu program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Jadi, kesimpulannya, IDE itu adalah suatu perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk pembangunan suatu aplikasi. Mengapa harus Android Studio? Ada beberapa alasan, diantaranya yang pertama, resmi dari Google. Nah, kalau dulu kan ada Eclipse ya, itu yang lama sekali. Sekarang hanya ada Android Studio. Yang kedua, Android Studio khusus untuk pengembangan Android saja. Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan yang lain, menggunakan aplikasi yang lain juga. Yang ketiga, Android Studio multi OS. Artinya teman-teman bisa menggunakan Android Studio, bisa pakai Windows, bisa pakai Linux, bisa pakai Mac OS, dan yang terbaru itu operating system yang terbaru itu ada Chrome OS kalau nggak salah ya. Nah, itu juga bisa menggunakan Android Studio. Kemudian yang keempat, Android Studio itu gratis, jadi tidak ada pungutan biaya sedikit pun teman-teman ya. Yang kelima, integrasi Firebase dan Cloud itu bisa. Nah, jadi ya wajar ya, karena ini kan dari Google, jadi sudah disupport penuh untuk integrasi Firebase dan Cloud-nya. Dan yang terakhir yaitu support version control. Contohnya Git, GitLab, GitHub. Nah, itu sudah didukung untuk Android Studio-nya. Kemudian syarat dan ketentuan. Nah, jadi ini beberapa pertanyaan yang sering saya dapatkan. Pertama, itu minimal RAM yang digunakan itu 4 GB. Karena beberapa orang bertanya gini, Kak, kok Android Studio itu berat sekali ya? Ya memang berat sih, makanya dia membutuhkan spesifikasi komputer yang menengah ke atas. Kalau kita lihat di website resminya, nanti kita akan lihat setelah ini, itu yang umumnya itu minimal 4 GB RAM. Ini untuk RAM. Jadi ini dikhususkan jangan menggunakan emulator ya teman-teman ya. Karena kalau pakai emulator takutnya nanti laptopnya meledak. Kemudian untuk resolusi layarnya dia menggunakan 1280 dikali 800. Ini pada umumnya sih laptop sekarang udah seperti ini semua ya, di atas malam udah di atas ini. Ini untuk minimumnya. Kemudian untuk hard disk yang tersedia, space-nya minimal 2 GB. Boleh lebih, tapi minimal 2 GB untuk menginstal atau memasang aplikasi Android Studio pada laptop kita. Nah, untuk info lainnya, nanti teman-teman buka di alamat developer.android.com/studio. Nanti akan kita tampilkan lebih lanjut setelah ini ya. Oke, mari kita lihat di langsung alamat website mereka, developer.android.com. Baik, nanti mungkin bisa saya berikan link ini di deskripsi video ini ya. Nah, jadi teman-teman ketika membuka alamat website resmi developer Android, nanti kita akan langsung di halaman pertama Android Studio. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita langsung disuguhkan untuk mendownload aplikasi Android Studio. Nah, browser ini akan langsung mendeteksi sistem operasi yang saya gunakan, karena kebetulan saya menggunakan Windows 64 bit. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti browsernya tidak mendeteksi sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa lihat di sini download option. Atau kalau teman-teman mau melihat versi Android Studio versi yang lain, rilis yang lain, teman-teman bisa klik di release notes ini. Ya, ini contoh kalau kita mau mendownload, nanti akan disuguhkan halaman seperti ini, tinggal diklik I've read dan di-download saja aplikasinya. Ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Ini ada tampilan Android Studio. Nah, ini tampilan screenshot dari Android Studio. Kemudian di bawah ini ada Visual Layout Editor, artinya Android Studio bisa drag and drop saja. Nih, jadi untuk membuat suatu aplikasi Android bisa drag and drop. Kemudian kalau kita lihat di sini ada APK Analyzer, teman-teman bisa melihat kira-kira progres apa yang memberatkan atau yang cukup besar prosesnya di aplikasi teman-teman, ya mungkin bisa dioptimalkan lagi di sini
Ini teman-teman bisa lihat di APK Analyzer. Kemudian ada Fast Emulator. Nah, ini kalau misal teman-teman mau main di VR atau AR Core juga ada di sini. Ya, dia sudah cepat katanya. Kemudian ada Intelligent Code Editor. Nah, jadi Android Studio kita tidak harus mengetik panjang-panjang kodenya. Jadi dengan cara mengetikkan 2 huruf pun dia akan ada suggest ya, apa namanya, pilihan-pilihan kira-kira nanti kita akan mengetik yang mana. Jadi ada pilihan. Untuk 1 atau 2 kata, 2 huruf itu sudah ada pilihan. Intelligent Code Editor. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada Flexible Build System. Ya, ini kalau misalnya teman-teman untuk mengizinkan ya, ini ada bisa kita lihat build system allow you to customize ya. Kalau misalnya ada debug dan lain-lain di sini. Dan ada real time profilers ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat nanti aplikasi yang teman-teman buat itu seberapa apa namanya, prosesnya seperti apa, bisa kita lihat di sini. Ya, real time profilesnya ya. Nah, di bawahnya lagi ada beberapa video yang bisa teman-teman tonton ya tentang Android Studio. Kemudian ada juga berita-berita tentang Android Studio di sini. Kemudian ada ini kalau misalnya teman-teman mau mendownloadnya secara offline ya, ada beberapa versi ya di sini ya. Nah, langsung seperti ini, ada Windows, ada Mac, ada Linux, ada Chrome OS. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mendownload secara offline bisa download di sini. Oh ya, di sini ada Gradle plugin ya. Jadi ketika teman-teman nanti mendownload Android Studio, ketika mau menginstal nanti pastikan laptop teman-teman terkoneksi ke internet ya, karena nanti dia akan secara otomatis menginstal Gradle juga dan komponen-komponen yang dibutuhkan oleh Android Studio. Ada command line tools only-nya, kemudian ada, nah ini yang tadi sempat kita bahas system requirement-nya. Untuk Windows bisa kita lihat ya, dia support Windows 7, 8, 10, tapi ya untuk 64 bit ini biasanya untuk yang emulator ya, kalau nggak salah yang untuk emulator itu dia hanya support untuk 64 bit, yang 32 belum support untuk emulator. Nah, RAM yang direkomendasikan itu 4 GB ya minimum, tapi yang direkomendasikan 8, minimum 4 GB. Semakin tinggi RAM semakin bagus. Kemudian space untuk harddisknya minimum 2 ya. Tuh, kalau direkomendasikan sih 4. Ini kalau ada rekomendasi dari sini 4. Resolusi 1280 dikali 800. Mac minimal Yosemite ya. Nah, ini. Ya, jadi kalau yang lain sih sama. Linux juga sama sih, nggak terlalu jauh beda. Nah, kalau di Chrome OS nih agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Dari space RAM-nya juga dia membutuhkan RAM yang lebih besar ya. Kemudian harddisknya juga dia butuh lebih besar dibandingkan 3 OS yang lainnya ya. Dibandingkan Windows yang pastinya ya. Dan ada beberapa perangkat tertentu yang support untuk Android Studio kalau teman-teman menggunakan Chrome OS. Ini contohnya ada Acer, ada Lenovo, ada HP, ada Dell, ada Asus, ViewSonic, dan CTL. Nah, ini versi-versinya ya teman-teman. Jika teman-teman misalnya punya beberapa perangkat dan dia menggunakan Chrome OS, ya pastikan perangkat teman-teman atau device teman-teman itu support untuk menginstal Android Studio. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk sesi ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya.